Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kelompok 7 akan mempresentasikan materi yang telah dikerjakan pada minggu ini, yaitu analisis perusahaan bisnis Hitoms. Nah, untuk anggota-anggotanya, ada saya, Feni Marisa Liza sebagai moderator, ada Inayatu Siva, ada Siti Atika Azahra, ada MTPN, dan ada Muhammad Habibi. Nah, kita langsung saja ke materi pertama yang akan dibacakan oleh saudara Estetika Zahra. Persilakan Siti Atika Zahra untuk membaca materinya. Baik, terima kasih moderator. Saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu perkembangan usaha perusahaan. Jadi, Pusat Oleh-oleh Khas Lampung, yakni Hitoms, diresmikan pada tanggal 12 Desember 2019 oleh sang pemilik Tony Wijaya. Anak perusahaan PT Memori Kasih Abadi ini menggandeng lebih dari 99 mitra UMKM melalui proses seleksi dan pembinaan terlebih dahulu. Karena pandemi, perusahaan ini hanya beroperasi beberapa bulan setelah dibuka, lalu tutup sementara. Hitoms beradaptasi dengan era digitalisasi sehingga tidak hanya menawarkan produknya di toko luring, tetapi juga beroperasi melalui situs pribadi dan niaga L seperti Shopee, Bukalapak, dan Tokopedia. Hitoms dibuka kembali pada tanggal 16 Agustus 2020. Produk oleh-oleh berupa makanan dan souvenir dijajakan seperti biasa dengan protokol kesehatan yang ketat di toko luring, sedangkan untuk kafe saat ini tidak beroperasi karena kosongnya posisi barista. Selanjutnya materi tentang saya akan menyampaikan materi tentang analisis pemasaran produk yang dihasilkan dari Hitoms oleh-oleh Lampung ya. Perusahaan ini Hitoms merupakan perusahaan yang bergerak di bidang kuliner, terutama kuliner khas Lampung. Produk dihasilkan Hitoms adalah keripik pisang kepok, bolu kopi robusta, coklat buka Hitoms, kempang panggang, keripik panggang, kopi Lampung, kopi gayo, dan berbagai macam souvenir khas Lampung. Next. Keunggulan apa yang ada di toko Hitoms ini? Yang pertama, produk-produknya dijamin higienis. Seluruh proses dijamin kebersihannya. Kedua, kemasannya rapi. Produk dikemas sedemikian rupa agar aman dan terjaga kualitasnya. Ketiga, kualitas terjamin. Kualitas unggul dan telah terbukti menjadi prioritas pelanggan. Yang keempat, pengiriman cepat. Pengiriman cepat dan aman sampai dengan tujuan. Next. Kegiatan pemasaran dan promosi yang dilakukan Hitoms yang pertama ialah membuka gerai-gerai toko dan menggandeng beberapa UKM. Yang kedua menggunakan toko online seperti Shopee, Bukalapak, menggunakan media Instagram dan semacamnya. Yang ketiga melakukan kerjasama dengan banyak UKM. Yang keempat menggunakan jasa influencer. Yang kita ketahui toko Hitoms saat ini bekerja sama dengan Fadlan untuk mempromosikan produk-produknya. Terima kasih. Selanjutnya adalah analisis manajemen sumber daya manusia. Pentingnya analisis manajemen sumber daya manusia merupakan SDM merupakan sarana penting dalam memperbaiki produktivitas dan kesadaran akan biaya-biaya yang akan ditimbulkan akibat SDM yang lemah. Selanjutnya adalah merekrut SDM. Yang pertama adalah perekrutan internal. Hitoms melakukan promosi bagi para pekerja yang dinilai mampu memiliki kualifikasi serta kemampuan untuk bekerja dengan jabatan yang lebih tinggi. Yang kedua, perekrutan eksternal. Hitoms juga melakukan perekrutan bagi mereka yang ingin bekerja, namun untuk bekerja tentu saja diseleksi dengan melalui tes tertulis dan tes wawancara. Selanjutnya, baik, materi selanjutnya mengenai kompensasi dan tunjangan. Unsur-unsur kompensasi yaitu yang pertama upah dan gaji. Hitoms memberikan upah pekerjanya di atas upah minimum Provinsi Lampung. Hal ini bertujuan untuk kesejahteraan pegawai. Yang kedua, insentif.
Hitoms memberikan insentif seperti profit sharing, bonus atau gaji ke-13, komisi atas kinerja yang baik. Jumlah insentif dapat berubah-ubah sesuai dengan keadaan perusahaan saat ini. Yang ketiga, tunjangan. Hitoms juga memberikan tunjangan bagi para pegawainya. Namun tunjangan ini berbeda-beda untuk setiap jabatan. Tunjangan yang diberikan mulai dari tunjangan transportasi, tunjangan kesehatan, tunjangan hari raya, dan tunjangan lembur. Selanjutnya, pengembangan pegawai. Yang pertama, pelatihan dan pengembangan. Para pegawai Hitoms selalu diberikan dengan pelatihan dan workshop dengan tujuan supaya para pegawai dapat mengembangkan ilmunya, kreatif, serta dapat menyelesaikan masalah yang terjadi. Tentu saja ini juga akan meningkatkan mutu pelayanan, kualitas pegawai, dan memajukan perusahaan. Penilaian pekerja. Hitoms melakukan evaluasi terhadap para pegawainya guna mempertahankan kinerja perusahaan agar tetap stabil atau bahkan meningkat. Slide selanjutnya. Tantangan pekerja. Para pekerja, termasuk pegawai Hitoms, dituntut untuk senantiasa meningkatkan kualitas diri guna menghadapi perkembangan zaman dan agar tidak tersisih dengan yang lain. Sekian materi dari saya. Baik, untuk saran dan kesimpulannya, Hitoms adalah salah satu perusahaan oleh-oleh khas Lampung yang sudah terkenal karena keunggulan produknya. Namun untuk mencapai posisi sekarang, tentu Hitoms memiliki tantangan tersendiri, terutama pada waktu pandemi. Oleh karena itu, MSDM adalah hal yang sangat penting dalam suatu bisnis, mulai dari perekrutan SDM, kompensasi dan tunjangan, pengembangan pegawai, juga tantangan pekerja yang sangat diperhatikan dan dipertimbangkan metodenya. Kemudian untuk saran untuk Hitoms sendiri mungkin dapat mulai membuka cabang lain di Provinsi Lampung dan tetap mempertahankan kualitas produk dan mengembangkan produk-produknya. Baik, sekian adalah materi yang kami dapat sampaikan. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.